Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Senin tanggal 27 Februari 2023 teman-teman ya. Dan untuk hari Senin ini seperti yang kemarin saya udah infoin sebelumnya, yang pertama saya akan membahas untuk update market teman-teman, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan Big Bang kita ya, 4 Big Bang kita teman-teman. Jadi pastikan teman-teman udah subscribe channel ini agar sampai dengan besok teman-teman ya, akhir Februari bisa mencapai 100 subscriber nih. Dan juga jangan lupa untuk follow ya Instagram channel ini, yaitu di @mrtradein. Dan langsung aja kita masuk untuk pembahasan hari ini. Yang pertama dari IHSG teman-teman, yang hari ini ditutup turun tipis ya. Tadi sewaktu closingan ada tarikan teman-teman, yang membuat IHSG kita hanya turun 1,8 poin, yaitu minus 0,03% di level 6.855. Secara sektoral kita lihat hari ini yang cukup melemah dari sektor kesehatan teman-teman ya, healthcare, kemudian juga ada dari sektor infrastruktur nih, kemudian ada juga dari sektor transportasi dan logistik teman-teman. Sedangkan yang cukup menguat dari sektor properti ya. Kemudian ini hanya beberapa emiten teman-teman, nggak seluruhnya. Sisanya cenderung nggak terlalu berubah banyak. Nah, untuk yang sekarang kita cek dulu ya untuk kurs rupiah hari ini. Per video yang dibuat teman-teman, kurs rupiah ya di 15.273 terhadap dolar Amerika. Jadi bisa dibilang hari ini kembali melemah lagi teman-teman ya untuk kurs rupiah kita nih. Kemudian saya akan update untuk teknikal teman-teman ya dari IHSG kita. Nah di sini secara charting teman-teman, hari ini candlenya candle doji, jadi lebih ke undecision yang arahnya, dan juga menandakan bahwa power antara buyer dan seller itu sama kuat teman-teman. Terus di sini hari ini kita lihat candlenya dia berhasil menutup gap ya yang terbentuk di hari Kamis kalau nggak salah nih. Kemudian secara potensinya di sini kalau saya lihat ya, untuk candle hari ini juga dia ter-reject lagi teman-teman dari garis exponential moving average ya. Yang garis EMA-nya ini ter-reject lagi teman-teman dari segi candle hari ini. Jadi kalau misalnya bisa saya bilang potensi sementara dia masih akan sideways teman-teman nih. Tapi range-nya mungkin akan lebih kecil ya. Di 6.800-an sampai dengan 6.870 sampai 80-an nih untuk area konsolidasinya sementara waktu. Baru nanti kita akan lihat nih apakah dia bisa break atas teman-teman, kembali ke 6.900-an ya, atau justru akan breakdown ke bawah 6.800. Tapi untuk sementara potensinya masih akan konsolidasi kecil teman-teman menurut saya ya. Nah itu untuk update sementara, jadi nggak banyak teman-teman yang bisa saya bahas hari ini terkait update market. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja untuk pembahasan updatean dari 4 banking kita teman-teman nih. Yang pertama ada Bank BCA tentunya. Nah di sini untuk Bank BCA, kalau saya lihat hari ini closingannya 8.775 ya. Tadi sewaktu closingan market ada sedikit tarikan dari asing sepertinya teman-teman, yang membuat BCA ini bisa menguat 1%-an nih kurang lebihnya. Nah kemudian secara potensinya menurut saya masih akan sideways dulu teman-teman nih, tapi cenderung ke arah koreksi ya. Tapi kalau menurut saya nih, karena di sini saya lihat setelah kemarin dia sempat menguat ya dari 8.000-an, kemudian dia ter-reject nih di resisten di 8.900-an kurang lebih, dan sekarang dia arahnya lebih ke arah cenderung korektif teman-teman nih. Di sini kalau saya lihat mungkin akan membentuk pattern ya, entah itu dia
bullpenan ataupun juga bisa falling wedge teman-teman kurang lebihnya. Baru nanti ketika nanti dia akan breakout, nanti akan kembali lanjut menguat teman-teman. Namun di sini perlu diperhatikan ya, apabila dia koreksinya cenderung nanti akan dia breakdown ke bawah teman-teman. Dia mungkin kalau misalkan dia break di bawah 8.500, nah itu baru akan potensinya jadi kurang bagus teman-teman untuk Bank BCA outlooknya ya. Cuma sementara ini kalau saya lihat kecenderungannya masih cenderung akan konsolidasi, cenderung korektif. Oke, next kita langsung masuk aja ke bank yang kedua teman-teman. Di sini untuk Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri hari ini closingannya di 10.150 ya, menguat tipis 0,25%. Kemudian secara pergerakan menurut saya Bank Mandiri ini kurang lebih sama seperti Bank BCA teman-teman. Sementara waktu mungkin akan sedikit konsolidasi, cenderung korektif ya. Jadi semenjak dia penguatan nih dari sini, nah mungkin sementara waktu akan sedikit juga konsolidasi korektif teman-teman, membentuk pattern ya. Baru nanti akan kita lihat apakah dia akan ke atas atau justru akan ke bawah teman-teman. Nah untuk supportnya saya lihat ada di 9.800 untuk Bank Mandiri. Jadi dekat-dekat area situ teman-teman mungkin bisa pantau ya. Kemudian untuk area resistennya masih di 10.000-an teman-teman nih untuk resist dari Bank Mandiri 10.200 ya kurang lebihnya. Untuk resist jauhnya di 10.500. Jadi sementara masih pergerakannya cenderung untuk konsolidasi aja dari Bank Mandiri. Kemudian bank yang ketiga ada Bank BNI teman-teman. Hari ini Bank BNI closingannya di 8.950, menguat 0,56%. Kemudian dari segi pergerakannya kalau saya lihat Bank BNI ini terakhir di pembentuk double top teman-teman nih. Double top. Kemudian dia di breakdown ya dari referennya di sini. Jadi kalau misalkan saya hitung berdasarkan target dari patternnya teman-teman kurang lebih, yaitu target koreksinya sampai dengan 8.600 teman-teman. Target perlemahan ya berdasarkan pattern double top nih. Terakhir juga sini saya lihat setelah dia breakdown, kemudian dia pullback teman-teman sedikit. Nah sekarang dia lagi dalam proses untuk konsolidasi sementara waktu. Baru mungkin menurut saya akan dia breakdown lagi teman-teman, jebol support, melanjutkan ke 8.600 sampai dengan 8.500an nih. Yang di sini saya lihat juga merupakan area support selanjutnya untuk Bank BNI. Jadi dekat-dekat di area 8586 teman-teman. Bisa dipantau ya untuk Bank BNI, mungkin akan terjadi pelemahan momentum, mungkin juga akan membentuk pattern pembalikan arah ya atau reversal. Jadi bisa dipantau untuk kedepannya untuk Bank BNI. Kemudian bank yang keempat teman-teman ada Bank BRI ya, Bank Rakyat Indonesia di sini. Hari ini closingannya di 4.810, menguat 1,05%. Secara pergerakan menurut saya untuk Bank BRI ini kurang lebih sama seperti Bank BCA dan Bank Mandiri ya teman-teman. Jadi sementara itu akan sedikit dulu konsolidasi cenderung korektif, menguji ke level supportnya nih di 4.700an, yang menurut saya ini support yang cukup penting untuk Bank BRI ya. Nah dari sini baru kita akan pantau apakah dia akan kembali lanjut kekuatan nih ke atas untuk bullish continuation, ataupun akan dia breakdown teman ke bawah ya, yang justru outlooknya akan kurang bagus apabila dia breakdown ke bawah nih. Jadi sementara waktu akan sedikit konsolidasi cenderung korektif untuk Bank BRI juga. Nah itu dia update sementara untuk 4 banking kita teman-teman. Secara umum menurut saya pergerakannya cenderung sama ya, lebih ke arah konsolidasi dulu, tapi lebih ke arah korektif nih. Nanti untuk update selanjutnya saya akan update
di IHSG Daily hari Senin depan teman-teman untuk 4 banking kita. Dan untuk hari ini saya ada satu tambahan lagi teman-teman, emiten yang akan saya bahas, yaitu dari BRIS, Bank Syariah Indonesia, yang hari ini ditutupnya ARB teman-teman di harga 1.520 ya. Saya akan bahas sedikit dari time frame 1 minggu nih. Mungkin teman-teman udah banyak dengar juga, untuk BRIS ini analisanya mungkin akan menuju reversal ya ke arah bullish teman-teman. Saya sih cukup setuju dengan hal tersebut, tapi saya punya syarat teman-teman yang harus dipenuhi ya oleh BRIS ini. Nah, syarat yang pertama menurut saya kan BRIS ini terakhir dia itu membentuk pattern teman-teman, yaitu inverse head and shoulder ya. Di sini terakhir udah di break juga dengan volume yang cukup kencang nih, dengan naik line-nya di sekitar 1420-an ya untuk naik line-nya. Nah, untuk syarat yang pertama menurut saya BRIS ini dia nggak boleh kembali ke bawah level 1400, karena menurut saya apabila dia kembali ke bawah level 1400 maka potensinya akan kembali menguji ke level 1200 sebagai support terakhir dia teman-teman, yang cukup penting untuk BRIS. Jadi ketika dia kembali ke level 1200-an, maka secara umum trennya sebenarnya tren besarnya hanya sideways teman-teman nih untuk BRIS. Jadi belum bisa dikatakan dia reversal apabila dia break ke bawah level 1400-an ya menurut saya. Kemudian syarat yang kedua menurut saya untuk BRIS ini bisa dikatakan menuju arah bullish adalah BRIS ini wajib untuk breakout teman-teman ke atas level 1700-an nih sebagai resist yang cukup penting menurut saya. Alangkah lebih baik apabila BRIS ini bisa kembali ke atas level 1700-an, baru saya bisa bilang lebih confident teman-teman mengatakan bahwa BRIS ini akan masuk lebih ke arah bullish lagi nih secara jangka menengahnya. Jadi itu dia teman-teman, dua syarat yang harus dipenuhi oleh BRIS menurut saya ya, untuk bisa dikatakan BRIS ini akan kembali ke jalur bullish. Karena kalau misalkan dia sekarang ini kepentok di level resist teman-teman, ketika dia belum break maka secara umum trennya masih cenderung sideways teman-teman. Oke, dengan demikian juga berakhir teman-teman untuk pembahasan kita di IHSG Daily hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Dan saya selalu ingetin buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa ulang kembali untuk setiap analisa yang saya berikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.